Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 249 yang melanjutkan cerita penyerangan Vanica dan kelima anak buah Vanica di Heart Kingdom. Atau lebih tepatnya, cerita tentang pertarungan Leo melawan salah satu Dark Disciple yang dibawa oleh Vanica. Di mana dalam pertarungan ini, Leo akhirnya menunjukkan hasil latihannya selama 6 bulan bersama salah satu Spirit Guardian yang dimiliki oleh Heart Kingdom. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 249 yang sudah kami rangkum menjadi beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, cerita dibuka dengan kekalahan Floga, seorang Spirit Guardian dari Heart Kingdom. Tapi cukup disayangkan karena Yuki Tabata sendiri memilih untuk tidak memperlihatkan pertarungan Floga dan hanya memperlihatkan ketika Floga sudah tergeletak tak berdaya. Padahal tidak sedikit fans, termasuk kami sendiri, ingin melihat seperti apakah gaya bertarung dari Floga sekaligus teknik serta sihir yang dia miliki. Lalu mengapa Yuki Tabata memilih untuk tidak memperlihatkan pertarungan 4 Spirit Guardian melawan Dark Disciple? Ya, belum bisa dipastikan sih, tapi menurut kami Yuki Tabata melakukan hal ini karena dia belum ingin memperlihatkan teknik lanjutan dari teknik runes milik para Spirit Guardian. Mengingat para Spirit Guardian sendiri merupakan para penyihir yang sudah menguasai teknik runes dengan sangat baik. Jadi cukup masuk akal bila mereka sudah menguasai teknik lanjutan dari teknik runes. Hal menarik kedua, walau sebelumnya belum pernah diperlihatkan, tapi ternyata kerajaan Heart memiliki cukup banyak penyihir penyembuh, di mana hal ini dapat dilihat dengan jelas di halaman pertama, atau tepatnya di panel kedua. Dan dari apa yang diperlihatkan di sana, sebagian besar sihir penyembuh yang mereka miliki merupakan sihir penyembuh yang berbasis sihir tumbuhan. Hal menarik ketiga, walau tidak sedikit penduduk kerajaan Heart sudah pesimis Leo dapat mengalahkan Dark Disciple karena Floga sudah berhasil dikalahkan, tapi dengan ketenangan dan sifat pantang menyerah yang dia miliki, Leo tetap maju ke medan pertempuran untuk menghadapi Dark Disciple. Dan tahukah kalian alasan Leo tetap maju walau dia tahu musuhnya sudah berhasil mengalahkan gurunya? Karena Leo sendiri sudah menyiapkan sebuah rencana untuk mengalahkan Dark Disciple tersebut. Ya, intinya Leo tidak maju dengan gegabah tanpa rencana. Hal menarik keempat, Dark Disciple yang dilawan Leo di pertarungan ini memiliki nama sementara Sipwal, dan dari terjemahan lain, nama Dark Disciple tersebut adalah Sipwal. Ya, kami sendiri belum bisa memastikan siapakah nama asli dari Dark Disciple tersebut, mengingat dua nama sementara tadi hanyalah terjemahan yang diberikan oleh fans. Dan mereka sendiri mengatakan bahwa mereka tidak terlalu yakin dengan nama tersebut. Hal menarik kelima, sadarkah kalian bahwa pola cerita di pertarungan Leo terkesan hampir sama dengan pola cerita yang digunakan oleh Yuki Tabata dalam menceritakan pertarungan Luck? Tapi mengapa kami mengatakannya demikian? Ya, tentu saja karena di dua pertarungan ini seolah tersusun dari pola atau kerangka cerita yang hampir sama. Pertama, Leo dan juga Luck terlihat kewalahan di awal pertarungan. Kedua, ada sebuah flashback yang menceritakan latihan Leo dan juga Luck. Kemudian yang ketiga, Luck dan juga Leo sama-sama mengeluarkan teknik baru atau sihir baru untuk mengalahkan musuh. Hal menarik keenam, menurut apa yang diperlihatkan di chapter ini, Sipwal atau Sipwal merupakan seorang penyihir dari kerajaan Spade yang menguasai sihir mata, di mana dengan sihir ini dia dapat dengan mudah membaca pergerakan musuh, menentukan lokasi, kesehatan, mana atau kekuatan sihir, serta dapat memprediksi pergerakan seseorang dengan membaca pergerakan otot dan juga mata si target. Tidak hanya itu, dia juga memiliki teknik atau sihir yang dapat melengkapi sihir mata miliknya, di mana dengan teknik pelengkap tersebut, dia dapat menembakkan mana atau kekuatan sihir yang sudah terkompresi ke arah target dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dan tahukah kalian, Leo adalah orang pertama yang berhasil melukai Sipwal dalam sebuah pertarungan. Hal menarik ketujuh, ada kemungkinan bahwa Dark Disciple yang dibawa oleh Vanica merupakan para penyihir yang dapat memanipulasi bagian tubuh, atau paling tidak sihir mereka masih berhubungan dengan anggota tubuh. Karena sampai saat ini 3 dari 5 Dark Disciple tersebut memiliki sihir yang berhubungan dengan anggota tubuh. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa Svenkin dapat memanipulasi kulit,
Si Vual memanipulasi mata, kemudian salah satu Dark Disciple yang menyerang hutan kerajaan hati merupakan penyihir yang dapat memanipulasi rambut. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan bahwa sihir yang dimiliki oleh dua Dark Disciple yang lain masih berhubungan dengan anggota tubuh. Kemudian berdasar dari apa yang kami sampaikan di hal menarik ketujuh ini, maka ada kemungkinan bahwa Vanica memiliki semua kemampuan atau sihir yang dimiliki oleh kelima Dark Disciple yang dia bawa. Mengingat kelima Dark Disciple yang dia bawa memiliki kekuatan sihir iblis. Dan cukup masuk akal bila kekuatan iblis yang mereka miliki berasal dari iblis milik Vanica. Tapi perlu diingat bahwa opini ini hanya berlaku bila kekuatan iblis yang dimiliki oleh kelima Dark Disciple tersebut memang berasal dari iblis Vanica. Dan perlu teman-teman ketahui, kami beropini bahwa kekuatan iblis yang dimiliki oleh kelima Dark Disciple tersebut berasal dari iblis Vanica karena tanda-tanda yang muncul ketika mereka menggunakan kekuatan iblis terlihat hampir sama. Ya, teman-teman lihat sendiri kan bahwa Svenkin dan juga si Vual sama-sama memiliki dua tanduk dan dua sayap dengan ukuran yang kecil. Tapi walaupun demikian, opini ini masih memiliki kekurangan. Karena entah mengapa bentuk dari tanduk milik si Vual terlihat berbeda dengan bentuk tanduk milik Svenkin. Dan menurut kalian, masuk akal nggak sih bila kelima Dark Disciple tersebut mendapatkan kekuatan iblis dari iblis Vanica? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-8, dalam pertarungan melawan si Vual, mungkin tidak sedikit fans beropini bahwa Vlogga terlalu mudah untuk dikalahkan oleh si Vual. Tapi menurut kami, hal ini bisa dikatakan wajar, mengingat saat Vlogga melawan si Vual, dia sama sekali tidak mengetahui kekuatan atau sihir serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si Vual. Sedangkan si Vual sendiri seharusnya sudah mengetahui kekuatan atau sihir serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Vlogga. Mengingat di chapter-chapter sebelumnya, para Dark Triad sudah mengetahui banyak informasi tentang para penyihir dari kerajaan Clover. Jadi cukup masuk akal bila mereka sudah mengetahui banyak informasi tentang para Spirit Guardian. Dan para Dark Triad kemudian memberitahukan informasi tentang para Spirit Guardian kepada para Dark Disciple. Dan sepertinya inilah alasan terbesar mengapa para Dark Disciple dapat mengalahkan para Spirit Guardian. Sedangkan saat melawan para penyihir muda dari kerajaan Clover seperti Leo, salah satu Dark Disciple yang bernama si Vual terlihat kewalahan karena dia tidak bisa menggunakan strategi yang sama. Terlebih lagi cukup masuk akal bila Vlogga sudah memberikan sedikit informasi tentang kekurangan dan kelebihan si Vual kepada Leo. Ingat di awal chapter ini Leo sudah terlihat terluka di bagian kakinya. Ini mengisyaratkan bahwa pertarungannya melawan si Vual sudah dimulai sebelum cerita di chapter ini dimulai. Dan sepertinya ada beberapa adegan yang sengaja tidak diperlihatkan di chapter ini. Hal menarik ke-9, menurut perkataan si Vual yang berbunyi, "Tak kusangka seranganku belum bisa menembus tubuhmu, dan ketika kekuatan sihir yang melindungimu sudah mulai menipis, aku akan melepaskan serangan terakhir yang akan mengakhirimu." Ya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa hanya dengan kekuatan sihir yang dia wariskan dari keluarganya, Leo dapat menciptakan semacam barir atau perlindungan sihir hingga dapat membuat serangan si Vual tidak dapat menembus tubuh Leo. Di mana menurut kami teknik yang digunakan oleh Leo di sini adalah Mana Skin. Dan teknik Mana Skin yang dia miliki ini bisa menjadi sebuah perlindungan berkat kekuatan sihir yang dia warisi dari keluarganya. Ingat, dia adalah seorang bangsawan dari kerajaan Clover. Hal menarik ke-10, hanya dengan latihan 6 bulan, Leo diperlihatkan dapat menciptakan runes dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan menurut kami, dia adalah seorang pengguna runes dengan ukuran terbesar sampai saat ini. Tapi mengapa dia bisa menciptakan runes dengan ukuran yang sangat besar? Ya, sepertinya dia dapat menciptakan runes dengan ukuran yang sangat besar berkat kekuatan sihir dari darah bangsawan yang dia miliki. Oh iya, perlu diketahui bahwa dia tidak menciptakan runes dengan ukuran besar tersebut secara langsung atau seketika, melainkan dia menciptakannya sedikit demi sedikit selagi menahan serangan-serangan yang dilepaskan oleh si Vual. Hal menarik ke-11, entah bagaimana caranya di chapter ini Leo terlihat dapat menghilang atau berpindah tempat dengan sangat cepat dari lingkaran runes yang dia ciptakan sendiri. Bahkan kecepatan yang dia miliki ini sampai membuat si Vual terlihat sangat terkejut. Tapi perlu diketahui bahwa ada kemungkinan kalau si Vual terlihat terkejut
karena dia melihat lingkaran runes yang sangat besar. Hal menarik yang ke-12, Leo mengakhiri pertarungan dengan 2 sihir baru miliknya. Satu sihir api dengan ukuran super besar, dan yang satu adalah sihir api dengan jarak yang sangat dekat. Lalu cerita di chapter ini diakhiri dengan perkataan Leo yang berbunyi, "Bila kau belum siap untuk merasakan sakit, maka jangan coba-coba melangkah ke medan pertempuran." Sekian dari kami, and see ya.